Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal amin Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu jamaah pengajian rahimakumullah. Pagi hari ini saya akan membacakan surat Ali Imran, surat yang ketiga, ayat yang ke-64. Ayat yang ke-64. Dan ayat ini termasuk salah satu ayat terfavorit Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu setiap qobliyah subuh sering-sering rakaat yang pertama setelah membaca Al-Fatihah membaca surat Qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian rakaat yang kedua setelah Fatihah membaca surat Al-Ikhlas. Namun sering-sering pula beliau ketika qobliyah subuh rakaat yang kedua membaca ayat ini, yaitu surat Ali Imran ayat yang ke-64. Kemudian ayat ini pula yang digunakan oleh Nabi mendakwai raja-raja kafir yang hidup sejaman dengan Nabi. Di antara raja-raja yang didakwai oleh Nabi dengan menggunakan ayat ini dua. Pertama, Raja Heraklius, di mana Nabi Muhammad kirim surat kepada Raja Heraklius dengan kata-kata Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Min Muhammadin abdillah wa rasulihi ilahi raqla azimir rum. Dari Nabi Muhammad, hamba Allah, Rasul Allah, kepada Raja Heraklius, pembesar negeri Rum. Salamun ala manit taba'al huda. Semoga salam sejahtera tercurah kepada orang yang mengikuti petunjuk. Nabi Muhammad tetap memberi salam kepada Raja Heraklius yang waktu itu belum Islam. Namun salamnya bukan assalamualaikum, bukan salam politik, yaitu salamun alaman ittaba'al huda, salam sejahtera untuk orang yang mau mengikuti petunjuk. Kalau tidak mau mengikuti petunjuk, ya tidak salam, Pak. Begitu. Sehingga panjenengan kalau SMS kepada teman yang belum Islam kok memberi salam begitu, Pak. Salamun alaman amanabillah. Semoga salam sejahtera kepada orang yang mau beriman, atau salamun ala manit taba'al huda. Amma ba'du, adapun setelahnya, fa inni ad'uka bidi'ayatil Islam. Kata Nabi, sesungguhnya aku mengajak engkau dengan ajakan Islam. Aslim taslam, wahai Heraklius, Islamlah kamu agar kamu selamat.
dunia, selamat di alam barzah, selamat di akhirat. Yu'tika Allah ajroka marrataini. Kalau kamu mau masuk Islam, Allah akan memberi pahala kamu 2 kali lipat. Sehingga kalau panjenengan sholat subuh dapat 27 derajat, maka Heraklius dapat 27 derajat kali 2. Kalau panjenengan puasa 1 hari seperti puasa 10 hari, maka Heraklius dapat pahala seperti puasa 20 hari, karena 2 kali lipat. Namun fa in tawallaita fa inna alaika ismal yarisin. Wahai Heraklius, namun kalau kamu tidak mau menerima dakwah saya, sehingga kamu tetap menjadi orang kafir, maka kamu akan menanggung dosa seluruh rakyat yang kamu pimpin. Bayangkan, Pak. Kalau rakyat yang dipimpin 273 juta itu, tiap hari dosa sekian itu banyaknya, maka bosnya, maka pemimpinnya yang akan menanggung semua dosa-dosa itu. Lah setelah itu Nabi baru ngomong, ya ahlal kitab, wahai pemilik kitab Yahudi Nasrani, ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Wahai ahli kitab, kembalilah kepada kalimah yang sama antara kami dan antara kamu. Berarti Nabi Muhammad mengajak Heraklius yang mengaku-ngaku sebagai ahli kitab, diajak untuk kembali kepada kalimah yang sama. Sama dengan orang Islam, sama dengan orang Yahudi, sama dengan orang Nasrani. Apa kalimah yang sama itu? Allah na'buda illallah, bahwa kita umat manusia tidak boleh beribadah kecuali kepada Allah. Di Taurat ada ayat semacam itu, bahwa pengikut Taurat tidak boleh beribadah kecuali kepada Allah. Di dalam Injil pun ada ayat semacam itu, bahwa orang Nasrani pun tidak boleh beribadah kecuali kepada Allah. Di dalam Al-Quran pun ada ayat yang menerangkan bahwa kita umat Islam tidak boleh beribadah kecuali kepada Allah. Ini kalimat yang sama yang pertama. Yang kedua, wala nusrika bi syai'an, dan kita tidak boleh menduakan Allah, mensekutukan Allah dengan siapapun dan dengan apapun. Berarti Allah jangan diduakan, Allah jangan ditigakan, Allah jangan diempatkan, Allah jangan di 360-an. Karena orang kafir Mekah punya Tuhan sebanyak 360. Di samping punya Tuhan Allah, mereka menambah Tuhan itu 360, yang semuanya dijejer-jejer di tembok-tembok Ka'bah, di luar, di dalam. Kemudian yang paling hebat diletakkan di atas Ka'bah. Itulah Tuhan yang paling hebat, namanya Hubal. Kemudian ada lagi Tuhan yang ditancapkan di atas bukit Sofa, namanya Tuhan Isafa. Kemudian ada Tuhan lagi yang ditancapkan di atas bukit Marwah, namanya Tuhan Nailah. Sehingga orang-orang jahiliyah dulu
bila sa'i antara Safa dan Marwah bukan sa'i untuk Allah Ta'ala, namun untuk menyentuh Tuhan Isafa di atas bukit Safa, Tuhan Nailah di atas gunung Marwah. Makanya ketika orang Islam melaksanakan ibadah umrah, ibadah haji, orang Islam merasa dosa. Mosok kita sa'i antara Safa dan Marwah seperti apa? Seperti orang-orang jahiliyah. Gara-gara itulah akhirnya turun inna Safa wal Marwata min sa'airillah faman hajja awi tamarom fala junaha alaihi ayat tawafa bihima. Sesungguhnya gunung Safa, gunung Marwah termasuk syiar-syiar agama Allah, karena dia tempat sa'i. Sa'i itu rukunnya orang umrah, sa'i itu rukunnya orang haji. Orang haji tidak sa'i batal hajinya, orang umrah tidak sa'i juga batal umrahnya. Hanya kalau orang jahiliyah sa'inya untuk Tuhan Isafa dan Nailah, namun untuk Islam sa'inya untuk Allah Ta'ala. Begitu. Kemudian diteruskan wala yattakhidha ba'duna ba'dhan arbaba min dunillah. Kalimah yang sama yang ketiga adalah sebagian dari kami tidak boleh menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Ini kalimat yang sama, Pak. Di Taurat ada larangan mempertuhan manusia. Di dalam Injil pun ada larangan mempertuhan manusia. Di dalam Al-Quran malah banyak larangan mempertuhan manusia. Nah, ketika Nabi Muhammad kedatangan tamu dari rombongan orang-orang Nasrani, Pak. Nabi Muhammad pada waktu itu membaca surat At-Taubah, yaitu surat At-Taubah ayat 31. Ittakhadhu akhbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah wal masih ibna Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahidan la ilaha illa huwa subhanahu amma yusrikun. Ittakhadhu akhbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Orang-orang Yahudi mengangkat ulama-ulamanya sebagai Tuhan selain Allah. Orang-orang Nasrani pun mengangkat pendeta-pendetanya, rohib-rohibnya menjadi Tuhan selain Allah. Wal masih ibna Maryam, dan orang Nasrani menambah lagi mengangkat Isa sebagai Tuhan selain Allah. Di saat Nabi Muhammad membaca ayat ini, Adi bin Hatim, tokoh Nasrani yang berkunjung ke tempat Nabi Muhammad, protes itu. Menurut kami, tidak ada orang Yahudi yang mengangkat ulamanya jadi Tuhan. Tidak ada orang Nasrani yang mengangkat rohib-rohibnya, pendeta-pendetanya menjadi Tuhan. Lah pada waktu itulah Nabi Muhammad memberi penjelasan. Wahai Adi bin Hatim, tahukah kamu orang Yahudi itu patuhnya kepada pemimpin, kepada ulama lebih dalam, lebih sangat dibanding dengan patuhnya kepada Allah. Orang Nasrani ya begitu,
patuhnya kepada rahib lebih berat dibanding dengan patuhnya kepada Allah. Sehingga umpama Allah mengharamkan sesuatu, Pak, lalu ulamanya menghalalkan, maka mereka ikut ulamanya, bukan ikut Allah. Padahal jelas-jelas Allah melarang, ulamanya menghalalkan, mereka ikut ulamanya. Begitu pula ketika Allah menghalalkan sesuatu namun ulamanya mengharamkan, mereka pun ikut mengharamkan. Lah, taat kepada ulama yang membabi buta itu dianggap mengangkat ulama sebagai Tuhan, mengangkat ulama sebagai Tuhan. Maka orang Islam pun harus hati-hati. Kalau ada perintah siapapun yang melanggar aturan Allah, ya jangan dilaksanakan. Kalau ditaati sampai melanggar aturan Allah, berarti dia mempertuhan manusia. Inilah yang dimaksud ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Makanya lihat, orang Nasrani, Pak, orang Yahudi kan mempunyai dua kitab. Kitab asli dari Allah namanya Taurat, kemudian kitab buatan ulama-ulamanya sendiri namanya Talmud. Ternyata Taurat ditinggalkan, yang dilakukan Talmud. Begitu pula orang Nasrani, Pak, mereka mendewa-dewakan Trinitas itu, meninggalkan Injil. Injil menyuruh kepada umatnya untuk menyembahnya kepada Allah, tidak mensekutukannya. Namun konferensi pendeta-pendeta membuat kesimpulan orang Nasrani harus paham Trinitas. Ternyata Trinitasnya yang dipakai, kemudian Injilnya ditinggalkan. Berarti mereka mematuhi para pendeta melebihi patuhnya kepada Allah Ta'ala. Inilah yang disindir oleh Al-Quran, ittakhadhu akbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka mengangkat para ulamanya, mengangkat para alimnya, mengangkat para pendetanya menjadi Tuhan-Tuhan selain Allah. Makanya Nabi Muhammad kirim surat kepada Heraklius, diajak kembali kepada ajaran yang asli, yaitu tidak boleh menyembah kecuali kepada Allah, tidak boleh mensekutukan Allah, dan tidak boleh mengangkat manusia apapun jabatannya sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Fa in tawalau, jika mereka berpaling, faqulu syahadu bi anna muslimun. Apabila mereka berpaling, sudah diajak, sudah didakwai, ternyata tidak mau berubah, isyhadu, saksikan, bi anna muslimun, sesungguhnya kami adalah orang-orang Islam. Kemudian ternyata tidak hanya Raja Heraklius, Pak, yang disurati oleh Nabi, yang didakwai oleh Nabi dengan menggunakan ayat itu. Ternyata Nabi Muhammad juga kirim surat kepada Raja Mesir yang bernama Al-Muqawqis. Nabi Muhammad menyurati dengan kata-kata Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammadin abdillah wa rasulihi ilal Muqawqis azimil kibti. Surat ini datang dari Muhammad, hamba Allah, Rasul Allah, kepada Raja Muqawqis, pembesar negeri Mesir yang disebut Kibti. Salamun ala manitaba al-huda, semoga salam sejahtera tercurah kepada orang yang mengikuti petunjuk.
amma ba'du, adapun setelahnya. Fa inni ad'uka bi ayatil Islam, wahai Raja Muqawqis, aku mengajak kepada engkau dengan ajakan Islam. Aslim taslam, Islamlah kamu agar kamu selamat. Wa aslim yu'tika wa ajraka marrataini, Islamlah agar Allah memberikan kepada kamu pahala 2 kali lipat. Karena kalau raja masuk Islam, yakin rakyat pun akan ikut masuk Islam. Karena an-nasu ala dini mulukihim, masyarakat itu ikut rajanya. Kalau rajanya A, ya ikut A. Kalau rajanya B, ya ikut B. Kalau presidennya dari partai A, KB A kan juga ya. Sehingga yang kuat itu. Diteruskan, fa in tawallaita fa inna alaika isma ahlil kibti, wahai Raja Muqawqis, kalau kamu tidak mau menerima dakwahku, ingat kamu akan bertanggung jawab terhadap dosa penduduk Mesir. Baru itu Nabi ngomong, ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum alla na'budu illallah wala nusyrika bi syai'an wala yattakhidha ba'dzuna ba'dzan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu syahadu bi anna muslimun. Ini membuktikan bahwa ayat itu betul-betul penting sekali, Pak, dan menjadi ayat favoritnya Nabi. Selalu Qobliyah membaca itu di samping membaca Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Lah sekarang kembali kepada pokok masalah, Pak, bahwa ternyata semua agama Allah, agama yang dibawakan oleh para rasul sama, Pak. Mulai dari Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad itu sama, yaitu Allah na'budu illallah. Jangan dianggap setiap nabi itu agamanya beda. Karena apa? Innad-din indallahil Islam, sesungguhnya agama milik Allah itu adalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhum wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang ketika hidup di dunia mencari agama selain Islam, maka besok pada hari kiamat ketika datang menghadap Allah, agama yang disetorkan kepada Allah tidak akan diterima. Wa huwa minal khasirin, dan akhirnya dia termasuk orang-orang yang merugi. Mengapa merugi? Karena sudah bersusah payah melaksanakan agama, membuang-buang waktu, membuang-buang tenaga, membuang-buang harta. Ternyata agama yang dipeluk tidak diterima oleh Allah karena bukan agama Islam. Oleh karena itu, maka semua agama yang didakwahkan oleh Nabi adalah sama, yaitu alla na'budu illallah wala nusyrika bihi syai'an wala yattakhidha ba'dzuna ba'dzan arbaban min dunillah. Nah ini kemudian kalau mereka sudah diajak ternyata kok tidak mau, maka panjenengan sebagai orang Islam harus menyatakan, ishadu, wahai teman-temanku yang belum menerima agama Islam, ishadu, saksikan, bi anna muslimun, sesungguhnya kami ini betul-betul orang Islam. Ini menunjukkan panjenengan harus bangga menjadi orang Islam. Jangan malu menjadi orang Islam. Dimanapun panjenengan berada, tidak perlu malu-malu sebagai orang Islam.
sehingga harus betul-betul menampakkan bahwa panjenengan itu adalah Islam. Sehingga walaupun dalam perjalanan Pak, di bus umpama, kemudian waktu subuh datang, sementara bisnya tidak sembahyang, maka panjenengan sebagai orang Islam harus sembahyang, tayamumlah, kemudian sholatlah. Jangan sampai ngomong, Pak malu Pak dilihat oleh penumpang satu bis. Jawabannya, mereka tidak sholat, tidak malu kepada panjenengan. Mosok jenengan yang sholat malah malu terhadap mereka. Kualik apa tidak Pak? Kualik. Makanya tidak usah malu. Isyhadu bi anna muslimun. Panjenengan harus tampak, menampakkan bahwa jenengan adalah Islam. Sehingga sewaktu-waktu panjenengan voli bersama-sama teman yang non muslim, waktu azan maghrib sudah berkumandang, panjenengan pun tidak perlu malu-malu. Cak, saya istirahat dulu dipanggil Allah. Kalau sampean kepingin lanjut, monggo lanjut. Begitu Pak. Itu namanya apa? Isyhadu bi anna muslimun. Saksikan bahwa kami ini adalah orang Islam. Hubungan dengan sesama manusia tetap terjaga, namun prinsip agama tetap harus dilaksanakan, kan begitu. Nah, sekarang mengapa panjenengan harus bangga menjadi orang Islam sehingga tidak perlu malu-malu? Alasan pertama Pak, Rabbunallah. Karena orang Islam itu punya Tuhan yang bernama Allah. Ini alasan pertama. Mengapa punya Tuhan Allah saja kok bangga? Iya, Al-Khaliq, Allah itu sang pencipta Pak. Jagat raya ini semuanya ciptaan Allah. Manusia ciptaan Allah, jin ciptaan Allah, malaikat ciptaan Allah, semua hewan pun ciptaan Allah. Coba Tuhan mana yang punya hasil karya Pak? Taruhlah orang Mesir kuno, mereka menyembah kepada Sungai Nil, karena Sungai Nil adalah sungai yang paling berjasa terhadap penduduk Mesir. Karena gara-gara Nil menjadi sarwatu Misra. Nil itu sumber kekayaan, masdarus sarwa, sumber kehidupan. Akhirnya mereka menyembah. Namun ingat, di samping mereka menyembah kepada Sungai Nil, mereka pun secara tidak langsung menghinakan. Mengapa menghinakan? Tiap pagi orang-orang datang ke sungai Pak, BAB Pak. Karena zaman dulu belum ada MCK Pak, ya. Belum ada WC di rumah, sehingga kalau BAB ya di tepi-tepi sungai. Seperti itu. Sementara Allah terhormat. Di samping Allah itu Al-Khaliq Al-Mudabbir, Allah itu pengatur. Jagat raya ini semuanya diatur oleh Allah Ta'ala, gitu. Kemudian Al-Malik, Allah itu sang penguasa, sang pemilik. Allah itu Ar-Razik atau Ar-Razzaq, maha pemberi rezeki. Dan rezeki yang diberikan Allah tidak pernah habis. Buktinya apa Pak? Kebutuhan primer manusia yang paling primer ada 3 Pak ya. Pertama, oksigen. Bayangkan tanpa oksigen bagaimana nasib kita Pak. Namun Allah Ta'ala menyediakan oksigen lebih-lebih. Cukup dengan matahari memancarkan sinarnya, panjenengan kebutuhan oksigen panjenengan terpenuhi. Walaupun matahari bersembunyi karena di malam hari, manusia pun tetap hidup karena ada oksigen-oksigen yang dikeluarkan oleh pepohonan. Dari oksigen yang keluar dari pepohonan, itulah manusia bisa menghirupnya. Akhirnya tetap bertahan hidup. Kemudian yang kedua, air. Itu kebutuhan primer manusia yang paling primer. Nyatanya Allah tidak pernah
menghilangkan air, sehingga stok air itu tidak pernah kurang. Kemudian yang ketiga, makanan. Makanan Pak, itu merupakan kebutuhan primer manusia yang paling primer. Coba lihat orang Jakarta Pak, tiap hari itu menyembelih ayam 3 juta Pak. Tiap hari 10 hari 30 juta Pak. Belum Semarang, belum Yogyakarta, belum Bandung, belum Surabaya. Berarti kebutuhan ayam tiap hari berapa puluh juta itu. Namun nyatanya kok tidak pernah kehabisan ayam. Padahal harimau, jenengan tidak pernah nyate harimau, tidak pernah golek harimau. Nyatanya harimau termasuk hewan langka Pak ya. Sehingga perlu dibuat undang-undang apa? Iya, perlindungan. Aneh kan? Yang dimakan tidak habis-habis, justru yang tidak dimakan malah mau punah. Termasuk burung cendrawasih. Kita pun tidak pernah nyate burung cendrawasih, ternyata malah mau habis, sehingga perlu ada undang-undang perlindungan itu. Lah itulah bukti kalau Allah Ar-Razzaq, zat yang selalu memberi rezeki kepada kita. Makanya banggalah. Di samping bangga, kita pun perlu mengetahui la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah itu sibuk Pak. Kulla yaumin huwa fi sa'nin. Setiap saat Allah sibuk. Sesibuk apapun Allah, ternyata tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur. Coba kalau supir ngantuk, apa yang terjadi? Makcerok Pak, kecelakaan berat. Lah kalau Allah ngantuk, apatah lagi tidur, apatah lagi mati, lalu siapa yang akan mengurusi jenengan? Siapa yang akan mengurusi jagat raya ini? Bahaya. Makanya banggalah kita menjadi orang Islam, karena orang Islam punya Tuhan yang bernama Allah. Kemudian yang kedua, kita harus bangga karena kita hidup mempunyai Al-Quran. Al-Quran itu kitabun samilun Pak, kitab yang lengkap. Kafatan linnasi, untuk manusia secara menyeluruh, mulai dari manusia barat sampai timur, utara sampai selatan. Beda dengan kitab-kitab nabi yang lain. Kalau Taurat kitab lokal hanya untuk Bani Israel. Kemudian kalau Zabur khusus untuk kaumnya Nabi Daud. Kemudian Injil untuk kaumnya Nabi Isa. Namun Al-Quran kafatan linnasi, untuk seluruh umat manusia, sejak Nabi Muhammad terutus sampai manusia terakhir. Itu Al-Quran, hebat. Makanya di dalam sebuah hadis Pak, bandingan antara Quran dan kitab-kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, dan kitab-kitab yang lain seperti ini, kata Nabi, inni u'titu sab'ati wal makana Taurat, saya diberi oleh Allah 7 surat yang panjang-panjang, persis seperti kedudukan kitab Taurat, yaitu surat Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah. Itu disebut seperti kedudukan Taurat. Berarti Taurat itu kualitasnya seperti surat Al-Baqarah sampai surat At-Taubah. Kemudian wal mi'in maka nazabur, sedangkan surat-surat yang ayatnya 100 lebih, selain Baqarah sampai Taubat, kok ada surat yang ayatnya 100 lebih, itu sama dengan kitab Az-Zabur.
Wal masani makanal Injil, sedangkan surat-surat yang ayatnya kurang dari 100 seperti kedudukan kitab Injil. Wa fudziltu bil mufassal, lalu Nabi Muhammad ditambahi dengan surat-surat mufassal yang pendek-pendek, mulai dari surat Qaf sampai surat An-Nas, 65 surat, Pak. Berarti Taurat ada di dalam Al-Quran, Injil ada di dalam Al-Quran, Zabur ada di dalam Al-Quran, lalu ditambahi lagi oleh Allah 65 surat, mulai dari surat Qaf sampai surat Qul a'udzu birabbin nas. Mengapa demikian? Karena memang Al-Quran itu untuk semua umat manusia yang hidup sejak zaman Nabi Muhammad terutus sampai kepada manusia terakhir. Makanya ketika Nabi Muhammad jalan-jalan ketemu Umar bin Khattab, di tangannya ada buku gede, Pak. Nabi Muhammad tanya, "Mar, ma fi yadik?" Apa yang ada di tanganmu? Dengan malu-malu kucing, Umar menjawab, "Apa bi? Ini kitab Taurat. Saya buka-buka, saya baca-baca hanya untuk muqaranah, bandingan saja." Lah kok spontan Nabi Muhammad mengatakan, "Wow, lau kana Musa hayyan baina adhurikum ma khalalahu illa ayyatabian." Demi Allah, wahai Umar, seandainya Musa, bosnya kitab Taurat, masih hidup di tengah-tengah kita, maka tidak halal untuk dia, haram untuk dia, kecuali harus ikut aku. Bosnya saja itu, kalau hidup bersama saya, dia harus ikut Al-Quran, tidak boleh ikut Taurat lagi. Karena apa? Masa berlakunya Taurat sudah habis. Seperti roti kongguang, Pak, ya, ada batasan kan? Kalau sudah sekian tahun sudah tidak boleh dimakan. Setelah itu Nabi Muhammad meneruskan, "Masami abi min hadhil ummah Yahudiyun au Nasroniyun summa la yu'minu bi illa dakhalannar." Tidaklah orang Yahudi, orang Nasrani yang mendengar aku sudah datang, ternyata tidak mau beriman kepadaku, pasti masuk neraka. Loh, bayangkan, Pak. Walaupun dia iman dengan Taurat, iman dengan Injil, kalau Nabi Muhammad sudah terutus, mereka kok tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad, maka dijamin masuk ke dalam neraka. Makanya panjenengan sebagai orang Islam harus bangga, karena Allah Tuhan kita, Al-Quran kitab kita, dan kalau panjenengan pergi kemanapun jangan lupa membawa Al-Quran, Pak, ya. Kalau dulu jangan malu bawa Quran, sekarang tidak malu, Pak, ya, karena HP kan ada Al-Quran, ya, Pak. Sehingga kelihatannya membaca TikTok, namun jenengan membaca Al-Quran. Mereka yang toktikon silahkan, memang hobi mereka begitu. Panjenengan hobinya mencari pahala, ya bacalah Al-Quran, manfaatkan teknologi untuk menambah ibadah, menambah pahala, sehingga di HP panjenengan itu banyak pahala. Karena ada kajian, ada Al-Quran, ada hal-hal yang bermanfaat. Kemudian yang ketiga, Pak, di samping apa? Di samping kita bangga sebagai apa? Allah sebagai orang Muslim, karena Allah Tuhan kita, Al-Quran kitab kita. Yang ketiga, karena Nabi kita Muhammad itu. Muhammad itu tidak sembarang nabi. Sehingga kalau boleh dikatakan, Pak, ya, nabi yang manusia yang diutus oleh Allah menjadi nabi
itu jumlahnya 124.000. Dari 124.000 itu dipilih lagi, diperos lagi oleh Allah menjadi rasul sebanyak 315. Dari 315 orang rasul itu diperos lagi menjadi 5 Pak, ulul azmi, yaitu Nabi Nuh terpilih, Nabi Ibrahim terpilih, Nabi Musa terpilih, Nabi Isa terpilih, Nabi Muhammad terpilih menjadi ulul azmi. Dari ulul azmi 5 orang rasul ini Pak diperos lagi menjadi 2, yaitu Khalilullah, menjadi kekasih Allah. Ternyata Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad. Nah, dari 2 orang ini diperos lagi Pak menjadi 1, menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpinnya para nabi, pemimpinnya para rasul. Ternyata bukan Ibrahim, tapi Nabi Muhammad. Berarti kita punya nabi yang luar biasa. Makanya jangan malu-malu sebagai orang Islam, karena nabi kita adalah Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad itu walaupun nabi yang paling akhir Pak, semua nabi yang terutus pasti berjanji di hadapan Allah, kalau hidup ketemu nabi, mereka akan mendukung Nabi Muhammad. Hal ini bisa jenengan lihat di dalam surat Ali Imran ayat 81. Wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmah summa ja'akum rasulun musaddiqul lima ma'akum la tu'minuna bihi wa la tansurunnahu qala a'aqrartum wa akhadtum ala dzalikum isri qalu aqrarna qala fashadu wa ana ma'akum minas syahidin. Artinya apa? Setiap orang Pak diangkat oleh Allah menjadi nabi, pasti diberi janji oleh Allah, wahai Nuh, kamu akan kuangkat menjadi nabi. Namun di dalam kamu melaksanakan dakwah, bila Muhammad datang, sanggup tidak kamu beriman kepada Muhammad? Sanggup tidak kamu membantu perjuangan Nabi Muhammad? Semuanya ngomong, nggih ya Allah, akrorna, kami setuju. Berarti Nabi Muhammad belum jadi apa-apa, Nabi Nuh sudah percaya kalau besok akan ada Nabi Muhammad. Begitu pula Nabi Ibrahim, begitu pula Nabi Musa, begitu pula Nabi Isa. Makanya kita harus betul-betul bangga dengan Nabi Muhammad sebagai penyalur dakwah Islam, sehingga kita menjadi orang Islam. Kemudian walaupun Nabi Muhammad itu Pak, orang yang betul-betul hebat dalam pandangan Allah, dalam pandangan malaikat, dalam pandangan agama, namun Nabi Muhammad tetap tawadhu. Itulah hebatnya Nabi. Sehingga ketika Abu Bakar bertengkar dengan seorang Yahudi Pak, gara-gara orang Yahudi menyanjung Nabi Musa, mengalahkan Nabi Muhammad, sementara Abu Bakar menyanjung Nabi Muhammad, mengalahkan Nabi Musa, sampai dorong-dorongan Pak, tukaran Pak, dengan orang Yahudi, sehingga orang Yahudi hampir jatuh kesakitan, kemudian langsung kabur menemui Nabi Muhammad. Abu Bakar pun mengikuti, masuk ke rumah Nabi Muhammad juga. Setelah berada di hadapan Nabi Muhammad tanya, ada apa? Akhirnya orang Yahudi bercerita, Nabi mendengarkan dengan baik. Abu Bakar bercerita, Nabi Muhammad mendengarkan dengan baik. Setelah kedua orang berperkara itu ngomong, Nabi Muhammad baru ngomong, wahai Abu Bakar, besok lagi
kamu jangan mengunggul-unggulkan saya di atas Nabi Musa. Astaghi, saya malu. Bayangkan Pak, secara kenyataan Nabi Muhammad lebih unggul, namun tidak mau disanjung-sanjung melebihi Nabi Musa. Pada waktu itu Nabi Muhammad membuat alasan, mengapa? Saya malu karena besok setelah bangkit dari kubur semua manusia berada di oro-oro maksar. Pada waktu itulah terjadi rojfah, gempa. Karena terjadi gempa yang dahsyat, semua manusia pingsan itu. Wa ana, kata Nabi, aku pun pingsan. Namun wa ana awaluman, apa itu? Istaiqadha. Saya adalah orang yang pertama kali bangun, yang pertama kali sadar itu. Begitu saya sadar, lah kok Nabi Musa sudah duduk di atas kursi di bawah arsy Allah, gandul. Yang lain pingsan semuanya itu. Masih ya. Nabi Muhammad telah yang pertama kali sadar. Begitu sadar, lah kok Nabi Musa sudah duduk di atas kursi di bawah arsy Allah. Sampai saya penasaran, apakah Nabi Musa ini ikut pingsan apa tidak? Yang jelas semua manusia pingsan, termasuk saya. Dan saya adalah yang pertama kali sadar. Berarti dalam hal ini Nabi Musa lebih unggul dibanding dengan Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad meneruskan, dan pada waktu manusia kumpul di oro-oro maksar, uhrotan dalam keadaan telanjang, gurlan dalam keadaan belum sunat, hufatan dalam keadaan delaman. Sehingga semuanya telanjang Pak, termasuk Nabi Muhammad pun telanjang, laki perempuan telanjang. Namun wa awalul khalaik yuksa la Ibrahim, makhluk yang pertama kali diberi pakaian oleh Allah adalah Nabi Ibrahim. Berarti dalam hal pakaian Nabi Muhammad kalah. Masih hebat Nabi Ibrahim. Nabi Musa pun kalah, masih hebat Nabi Ibrahim. Semua masih telanjang, Nabi Ibrahim yang pertama kali berpakaian. Namun setelah surga diperlihatkan, semua orang mukmin melihat dan mereka kemecer untuk segera masuk. Namun sayang, pintu gapura surga masih tertutup, terkunci, sehingga akhirnya semua orang mukmin termasuk panjenengan berbondong-bondong menemui Nabi Adam. Kemudian panjenengan ngomong, ya abana istaftih lana, tolong bukakan untuk kami pintu gapura surga. Pada waktu itu Nabi Adam ngomong, wahai anak cucuku, betul aku ini manusia pertama, namun aku dulu sudah berada di surga. Gara-gara kesalahanku akhirnya saya harus hidup di dunia. Umpama saya tidak salah, kamu tidak perlu repot-repot hidup di dunia. Sudah metingkring di surga, makan minum, tidak harus nyambut gawe, tidak perlu ada resesi, tidak perlu ada krisis, tidak perlu ada inflasi dan lain sebagainya. Namun karena kesalahanku akhirnya terpaksa kamu harus hidup di dunia. Datang sajalah kepada Ibrahim. Akhirnya semua orang datang kepada Nabi Ibrahim. Ternyata Nabi Ibrahim tidak mampu membukakan. Mengapa? Karena selama hidup Nabi Ibrahim pernah berdosa, berbohong 3 kali. Gara-gara berbohong 3 kali itu, Nabi Ibrahim tidak punya hak membukakan pintu gapura surga. Jenengan bohongnya berapa kali Pak? Padahal bohongnya Nabi Ibrahim itu bohong politik Pak. Pertama, ketika diundang oleh raja
untuk apa itu istilahnya apa, menyembah berhala bersama-sama, Nabi Ibrahim tidak datang. Ketika ditanya kenapa kamu tidak datang, padahal semua rakyat datang, ini sakimun, wahai raja, saya tidak datang karena sakit. Padahal keluyuran, berarti apa? Sakit hati. Karena apa? Patung kok disembah. Kemudian yang kedua apa? Ketika Nabi Ibrahim melewati negara Mesir bersama Nyai Sarah yang cantiknya luar biasa, akhirnya Nabi Ibrahim ditangkap penduduk kampung karena membawa perempuan cantik, tidak layak kecuali harus diserahkan kepada raja itu. Pada waktu itu Nabi Ibrahim tanya, siapa perempuan ini? Ukhti, dulur wedokku, bukan bojoku, Pak. Kalau Nabi Ibrahim ngomong bojoku, yakin Ibrahim dibunuh. Kemudian istrinya diserahkan kepada raja karena terlalu cantik. Nah, gara-gara dulurku, Nabi Ibrahim disilahkan istirahat di hotel mana, Pak? Surabaya, Hotel Hyatt ya. Kemudian Nyai Sarah diserahkan kepada raja untuk dinikmati. Namun setiap dinikmati selalu gagal. Karena apa? Nyai Sarah berubah menjadi seperti apa, Pak? Bukan manusia, siluman, sundel bolong. Akhirnya si raja semaput, tak sadarkan diri sampai 3 kali, Pak. Karena baiknya Nyai Sarah didoakan sembuh. Gara-gara itulah akhirnya dikeluarkan, dan sekaligus Nyai Sarah diberi hadiah seorang perempuan namanya Hajar sebagai budak itu. Akhirnya Hajar pun dikawin oleh Nabi Muhammad. Kemudian yang ketiga, Pak, Nabi Ibrahim juga pernah bohong itu. Yang ketiga apa ya itu? Setelah apa ini sakim, kemudian apa? Yang kedua itu, kemudian yang ketiga apa? Saya lupa ya, nanti pada saatnya. Nah, akhirnya apa? Nabi Ibrahim ngomong, datanglah kepada Nabi Musa. Kalimullah, sebagai nabi yang selalu diajak omong-omong oleh Allah. Ternyata Nabi Musa pun tidak sanggup. Karena apa? Dia pernah memukul seseorang terlanjur mati. Walaupun waktu itu belum jadi nabi, masih muda belia. Kemudian akhirnya datang kepada Nabi Isa. Ternyata Nabi Isa pun tidak bisa. Nabi Muhammad tidak menjelaskan apa sebabnya Nabi Isa tidak bisa. Kalau Nabi Adam tidak bisa karena pernah melanggar makan makanan itu ya. Kemudian Nabi Musa Ibrahim juga karena kebohongannya itu. Kemudian yang ketiga apa ya? Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patung gitu ya. Setelah dihancurkan semuanya, tinggal satu yang besar. Kemudian kapak dikalungkan di patung yang paling besar. Setelah Nabi Ibrahim ditangkap oleh raja, kemudian ditanya, a'anta fa'alta bi'alihatina ya Ibrahim, apa kamu yang menghancurkan patung-patungku ini? Ternyata Ibrahim ngomong, bal fa'alahu kabiruhum hadza. Wahai raja, yang melakukan itu adalah patung yang paling besar. Karena dia cemburu, patung-patung yang kecil-kecil kok disembah, padahal aku yang paling gede, mestinya akulah yang harus disembah. Makanya supaya tidak terjadi kecemburuan, yang kecil-kecil disamplui. Padahal Nabi Ibrahim yang melakukan. Nah, untuk Nabi Isa, Nabi Muhammad tidak itu. Nabi Muhammad tidak menjelaskan kesalahannya. Setelah itu akhirnya semua orang mukmin datang kepada Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad menghadap Allah, sujud di bawah kakinya. Barulah Allah ngomong, irfa' ra'sak, wahai Muhammad, angkat kepalamu, wakul yusma, ngomongo, omongan kamu akan didengar, wasal tu'to jalu'o, permintaanmu pun akan dikasih. Baru Pak,
diberi kunci untuk membukakan pintu gapura surga. Begitu dibuka apa? Masa Allah apa? Lah kok neraka, Pak. Di atas neraka ada jembatan menuju surga. Sehingga Nabi tidak jadi masuk, Pak. Nah, kalau saya masuk duluan bahaya. Bagaimana umatku begitu? Akhirnya Nabi bawa pun. Nabi menjadi penjaga pintu. Akhirnya umatnya yang disuruh berjalan dulu. Nabi sambil membantu doa, Robbi salim umati, Robbi salim umati, ya Allah selamatkan umatku, selamatkan umatku. Maka pada waktu itulah orang bermacam-macam, ada yang berjalan di atas jembatan seperti kilat, nyampe 1 detik 300.000 kilometer kecepatan kilat. Ada yang karih seperti angin, ada yang kapolri seperti burung, ada seperti jalan lari cepat, ada yang jalan biasa, yang paling menderita hambuan. Seperti apa? Orang merangkak. Itu semuanya bergantung dengan amal, Pak. Makanya tinggal panjenengan memperbanyak amal baik, itulah yang membuat kaki lancar menuju ke sana. Setelah itu Nabi Muhammad baru terakhir masuk. Namun Nabi Muhammad mengatakan nahnu al-akhirun fid dunya as-sabiqun yaumal qiyamah. Aku adalah umat yang paling akhir hidup di dunia, namun paling awal masuk ke dalam surga. Inilah makanya orang Islam harus bangga. Isyhadu bi anna muslimun, saksikan bahwa kami adalah orang Islam. Karena apa? Ternyata Allah Tuhan kita, Quran pedoman hidup kita, Nabi Muhammad sebagai Nabi kita, dan Nabi Muhammad dikelilingi oleh para sahabat yang luar biasa hebatnya. Sekian, mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.